selama tidak bermaksiat kepada siapa? Kepada Allah. Orang tua menyuruh sesuatu, kalau tidak bertentangan, maka tunaikan tugas, ya. Kadang zaman dulu itu bak harus ditimba dulu, ya. Maka kita ngangsu, bahasa Jawa. Itu bagian. Kalau sekarang berbeda lagi masalahnya mungkin, ya. Ada listriknya mati, orang tua butuh bantuan, perbaiki, siap, gitu. Nurut. Kan gak maksiat. Gitu. Kecuali nyuruhnya maksiat, maka kita tidak ada ketaatan di dalam kemaksiatan kepada al-Khaliq, kepada orang tua. Tapi kalau tidak ada maksiat, maka bakti seorang anak kepada ayah bundanya adalah menaati setiap perintahnya ketika tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu poin penting yang diingatkan. Kemudian isolul khair ilaihima, bagaimana kita bisa sampai kebaikan kepada keduanya. Jadi kalau ada kebaikan, jangan pernah kita lalaikan orang tua. Bagaimana sampai kebaikan itu kepada orang tua. Kemudian kaful adaan huma, dan berusaha untuk mencegah setiap gangguan yang akan sampai kepada orang tua. Gangguan apapun kita tahan, jangan sampai kepada orang tua. Ya, kalau kemudian hujan deras akan bocor, terganggu, maka jangan sampai tangguh baik hujannya. Dan ini kebutuhan orang tua kita perhatikan, termasuk berdoa dan memohon ampun untuk keduanya. Robik firli wali walidaya warhamuma kama robayani shaghira. Ini adalah tugas kita. Kemudian memuliakan teman-teman keduanya. Ya. Wabil khusus setelah beliau tidak ada, maka kita hadir sebagai pengganti orang tua. Ini poin yang penting yang kita ingatkan kembali. Kemudian lil aqarib, kepada famili kita, dan kita yakin dalam kehidupan ini harus tahu terhadap posisi keluarga. Harus tahu. Makanya sedianya kita mengenal nasab kita gitu. Ya. Mana paman, mana wa, mana ponakan, mana misan, mana gitu. Kenapa? Karena di sana ada dawil arham. Orang yang memiliki kedekatan dengan rahim. Ya. Sehingga kalau kita bersedekah nantinya, infak sedekah kita ini diutamakan kepada yang ada hubungan dengan rahim kita atau kerabat. Sebab nilainya dua. Nilai sedekah dengan nilai silaturahmi. Kalau dikasihkannya kepada orang yang kita tidak kenal, orang jauh, maka cuma dapat nilai sedekah saja. Sementara ngasih pahala yang banyak. Maka kalau mau ngasih sedekah kita, infak kita, maka diantara utamakan orang-orang yang punya hubungan kerabat dekat dengan kita. Bagaimana berbuat baik dengan kaum kerabat? Bibirrihim wa rahmatihim, dengan juga berbuat baik dan kasih sayang di dalam pergaulan kita kepada mereka, dan juga buat sesuatu yang baik yang benar bersama mereka. Kata perbuatan yang jelek, mungkin dengan paman kita nggak boleh kasar, televisi, kemudian getrik, intrik, dan seterusnya. Maka posisikan. Dan di dalam keterangan yang sama dari kita yang sama, beliau Abu Bakar Jabir Al-Jaili ini kita membahas tentang kaitan dengan adab sama keluarga kerabat itu terhadap saudaranya ibu, bibi, kan? Itu seperti kita kita sendiri. Dan saudara ayah kita juga menggaulinya seperti pada ayah. Ini penting. Ayah itu punya kakak, punya adik. Bagi kita dengan bintari maka atau kita dari ayah, kita gaulnya seperti ayah. Jadi jangan bikin namanya rebutan paman bermasalah. Demikian juga kalau ada saudara-saudara ibu, ada bibi ibu, paman ibu, maka ilmu malah bagaimana kepada ibu. Ini adalah bantuan kita bagaimana kita bisa berbuat baik kepada kita. Kemudian kemarin kita bahas tentang ada hati, maka menjaga harta mereka, jaga haknya, mendidiknya, mentarbiyahnya. Karena anak-anak yang usianya masih di bawah 5 tahun, belum balik 7 tahun, yang setelah ayah kita mendidik. Namanya kita yang dari paman akan mendidik ini, yang dibiarkan. Demikian juga hartanya dipelihara, dijaga, sehingga nanti pada satu saat dia sudah dewasa maka diberikan hartanya. Nah, ini harta dari ayahmu warisan. Dan ini adalah sebuah amal soleh bagi kita, paman-pamannya.
Tetapi ingat, kebalikannya, kalau dia berbuat jelek, maka akan ancamannya besar kepada orang yang memakan hartanya anak yatim. Maka kita harus berbuat baik dengan aitam, anak-anak yatim tersebut. Mendidiknya, mentarbaih dengan baik tarbiyahnya, menyekolahkannya dengan benar di pesantren misalkan, sehingga tumbuh kembang anak ini menjadi anak yang soleh atau solehah. Maka itu adalah tugas kita. Kemudian wahwa lil masakin, dan berbuat ihsan kepada orang-orang miskin, maka wujudnya seperti apa? Bisa dijauhatihim. Karena kalau kita ngelihat kemiskinan itu, hadirin jamaah, itu identik dengan kelaparan gitu. Identik. Ya. Makanya kalau sudah terpenuhi sandang pangan dan papannya, ya nggak dibilang miskin dia kan. Miskin itu identik dengan kelaparan. Orang cari makan untuk pagi susah gitu kan, sore lagi nyari lagi kadang nggak dapat gitu. Subhanallah. Maka berbuat baik kita kepada al-masakin bisa dijauhatihim dengan sad, memenuhi lapar mereka. Memenuhi lapar mereka. Jadi kalau kita dapatkan orang miskin, maka di sini bentuk wujud ihsan kita adalah memberi makan. Ya. Dan satri auratihim, dan juga menutup auratnya. Berarti apa? Memberikan pakaian yang layak atau diberikan pakaian baru misalnya. Itu adalah berbuat baik dengan orang-orang miskin, memberikan makan dan memberikan pakaian. Bil hati ala it'amihim, dan juga memberikan al-has, menganjurkan orang lain untuk memberikan makan kepada mereka. Jangan malah justru dibully, dihina, naudzubillah summa naudzubillah. Jadi kitanya sendiri melakukan kebaikan dengan memberikan makan dan pakaian, juga menganjurkan orang lain untuk memberikan makan dan pakaian kepada fuqara masakin. Ya, kadang mampir ke balai desa gitu kan, ngasih tahu ini saya masih panjang nih perjalanan ke Jawa Tengah di pesantren A misalkan. Cuma qadarullah bekalnya habis gitu. Nah, itu adalah Ibnu Sabit. Atau orang yang mau berdagang untuk kepentingan kemaslahatan keluarganya juga habis apanya? Bekalnya. Ada kepentingan-kepentingan masalah kebaikan, maka dia terputus di jalannya. Maka bagaimana baik bakti kita, bagusnya kita, baiknya kita kepada mereka biqadai hajatih, dengan memenuhi hajatnya. Mungkin ada dititipkan, diberikan tiket, nih Pak tiketnya siap, nanti sampai di terminal A gitu, dah sebentar lagi Bapak nyampe gitu. Atau pemuda, enak kamu sampai sana misalnya. Itu ada apa hajat kebutuhannya gitu, maka dipenuhinya. Dan juga termasuk sianatu karomati, jadi juga menjaga kehormatannya. Dan yang penting lagi
irsyadihi inistar syada, dan memberikan arah petunjuk kalau dia minta petunjuk. Mungkin Ibnu Sabil ini nggak kurang harta, nggak kurang bekal, tetapi ada kebingungan dia, kemana mesti arah saya? Mungkin, ya karena banyak cabang tuh, bundaran ada 5, nggak 1, 5. Maka ketika dia butuh, dan ini dia lagi dalam safar, maka kita tunjukkan jalan yang benar. Jalan pertama ke sana, yang kedua ke sini, ketiga ke situ. Maka mau kemana? Ke sana, berarti ini jalannya. Tunjukkan dengan benar. Termasuk hidayatihi indola. Kalau ada yang tersesat, berikan arahnya begitu. Ya, mungkin orang ketemu di Tugdana padahal mau ke arah Ngampel gitu. Ya, jangan diteruskan, semakin jauh dia sesat. Maka balikan dia. Walaupun sekarang ada Google Map banyak ya, tapi kakak Google Map juga kadang gitu. Klik salah apa, wallahu alam. Oleh karena itu, maka apa tugas kita ihsan kepada Ibnu Sabil? Kalau ada hajat yang perlu dibutuhkan, kita berikan. Kalau ada yang harus ditunjukkan, tunjukkan arah. Kalau ada yang tersesat, kembalikan kepada jalan yang benar. Yang benarnya begini jalannya. Mestinya ke sana, jangan ke kiri, balik lagi. Seperti itu. Sehingga kenyamanan terjadi di antara sesama kita. Dan ini adalah adab dan akhlak kita, dan kita berbuat ihsan kepada sesama manusia. Wahwa lil khadimi, ini yang keberapa ini? Kepada pembantu. 1 kepada orang tua ya, kepada kerabat, kepada anak yatim, kepada masakin, kepada Ibnu Sabil. Kemudian wahwa lil khadimi. Nah, berikutnya adalah kepada para pembantu. Sebagian dari keluarga kita ini butuh orang yang bantu, mungkin nyetrika atau ngasuh anaknya karena banyak. Maka dia diundang si pembantu ini ke rumah gitu. Untuk membantu, itu al-khadim atau khadimah. Maka bagaimana berbuat baik kepada mereka? Bi ityani ajrahu qabla an yajafa urqahu. Dengan ityanihi, dengan mendatangkan upahnya kepada para pembantu kita qabla an yajafa urquhu, sebelum kering keringatnya. Ini penting kepada para pemegang kebijakan gitu ya, secara umum ya. Kepala keluarga yang punya pembantu pekerja gitu, atau punya sawah yang mempekerjakan orang di sawahnya gitu. Maka catatan penting di dalam ihsan kita, berbuat baik kita kepada para pembantu adalah dengan memberikan upahnya sebelum kering keringatnya. Jangan ditunda-tunda ya. Tergantung perjanjiannya, harian sore dibayar, pekanan hari Sabtu, Ahadnya libur atau Jumatnya libur, berarti Kemisnya gitu ditepati. Begitu hari Kamis dikumpulkan dibayar sesuai dengan perjanjian. Kalau tiap hari habis asar mau pulang mereka dikasih. Termasuk juga pada kalau bulanan sesuai dengan perjanjian, akhir bulan dibayar. Maka itu adalah ihsan kita dengan para pembantu. Kemudian biada mizal iljamihi ma la yaljamu au taklifu bima la yatiq. Ini penting, jangan memaksakan pekerjaan yang tidak seharusnya dikerjakan sesuai dengan perjanjian. Ya. Kalau perjanjiannya cuma nyupir saja, ya jangan suruh ngosrek kebun kan gitu. Karena beda lagi perjanjiannya. Jangan mengharuskan sesuatu yang tidak dengan keharusannya. Itu penting. Kemudian berikutnya ada mutaklif bima la yatiq. Jangan membebankan di luar yang dia bisa, yang dia mampu. Ya. Kerjanya 8 jam ya 8 jam gitu. Jangan siang malam dipakai terus, kasihan matanya mesti ngantuk, bahaya kalau nyupir ya ada waktunya. Ya, paham enggak maksudnya? Ini mah pagi nganter anaknya, siang abahnya, malam masak. Lebih dari harusnya. Padahal
tenaga seseorang itu punya batasan. Ya, maka sebagai seorang yang bijak yang berbuat ihsan, maka jangan memaksakan pekerjaan pembantunya di luar daripada kemampuan. Mungkin pada waktu sakit, mungkin kalau sehat nggak ada masalah. Memang pekerjaannya. Tapi kalau sakit, berilah keringanan dia. Betul tidak? Karena sedang tidak enak badan. Gitu. Ngerjakan tugas tapi tidak seberat dipaksa sebagaimana waktu sehat. Kalau sehat sesuai dengan job description-nya bahasanya itu. Tugas pekerjaannya. Nah, jangan sampai melebihi dari batas yang seharusnya dia lakukan sehingga dia tidak mampu. Kemudian menjaga juga kehormatannya, jangan karena pembantu dihina, nggak boleh, tetap dimuliakan. Pribadinya kita muliakan. Wa in kana min khadamil baiti fa bi'it'amihi mimma yut'imu ahlahu wa kiswatihi bima yaksuna. Dan apabila orang itu dia membantu rumah tangga, hidupnya di rumah kita, maka hendaklah diberikan makan sebagaimana keluarganya makan. Dipahami ya? Kadang bibinya bahasanya gitu ya, nyapo di rumah kan, nyetrika kadang gitu kan. Ketika kita hadir di rumah dan menghadirkan pembantu, maka kasih makan mereka sebagaimana kita makan. Awas, jangan dipisah-pisahkan. Ini apa? Kalau pembantunya nasi apa harganya 1.000 gitu. Anak makan harganya 15.000. Jadi hadir di keluarga kita, salahnya makannya kalau sampai malam makan malamnya misalkan sama dengan yang dimakan sama keluarga. Jadi ngitung. Suami istri 5, 4. Maka ketika ada pembantu 1, bikin 5 porsinya gitu. Dengan porsi kualitas makan yang sama. Nah, ini adalah adab kita dan berbuat ihsan kita kepada pembantu. Yaitu ketika ada di rumah maka kasih makan sebagaimana kita, keluarga kita makan, diberikan juga sama kepada yakni pembantu kita. Kemudian sama kalau nanti pakaian juga, kadang ada yang mungkin harus bulan-bulan ada di tempat kita gitu, maka diberikan juga pakaian sebagaimana kita berpakaian. Wa huwa li ummumin nas bitalatu fil qaul lahum, demikian juga secara umum kepada manusia hendaklah diberikan perkataan yang sopan dan santun dan muamalah yang baik. Jangan disakiti, apalagi fisik, mungkin dihinakan kepribadiannya, jangan. Ini adalah bagian yang terpenting kepada para pembantu kita. Kemudian wahwa lil hayawan, coba bayangkan kepada hewan bagaimana berbuat ihsan. Kepada hewan bi'it'amihi in ja'a, pakai ain min in ja'a, yaitu dengan memberinya makan apabila lapar. Jadi binatang juga ngerasa lapar maka kasih makan. Di rumah ada apa nih? Ada kucing kadang, atau yang punya kuda mungkin, ada yang punya kerbau untuk beluku kalau zaman dulu ya. Ada, atau sapi untuk kepentingan keluarga, bekerja dan seterusnya, untuk narik apa dan seterusnya. Maka kalau lapar kasih makan. Wa mudawamatihi in marido, dikasih obat kalau sakit. Ini binatang, kalau sakit diobati. Kalau itu adalah ada di pemeliharaan kita. Kemudian biadami taklifi ma la yatik, itu juga sama. Binatang juga dibebankan, jangan dibebankan pada yang dia tidak sanggup, atau suruh membawa sesuatu yang dia tidak mampu. Nah, ini juga terlarang. Jadi kalau kemudian ada mungkin sapi biasanya membawa sekintal, narik 2 kintal, narik, jangan dikasih 5 kintal. Dan ini juga kepada yang punya kendaraan juga. Ya, jangan melebihi kapasitas, Pak. Ada aturannya itu. Nah, ini spesial kepada binatang juga.
Jangan diberikan beban kepada binatang tadi lebih daripada kemampuannya. Karena ini berbicara syariat secara umum. Karena ada sebagiannya menggunakan sapi untuk memblender apa gitu ya. Ada itu caranya, muterin gitu. Atau mungkin sebagian tempat masih menggunakan binatang untuk menggarap sawahnya misalkan. Nah, kalau kemudian sehari dia dengan misalkan 300 bata, ya sudah cukup. Jangan sampai satu bau, satu hari, kasihan binatang. Oleh karena itu, sama. Kepada binatang pun, jangan membebankan kecuali dengan kemampuannya. Jangan membebankan di atas, di luar kemampuannya. Kemudian, wahwa fil a'malil badaniyah. Ini catatan terakhir penting buat kita semua hadirin jamaah. Bagaimana berbuat baik kepada amal-amal kita secara badani. Kita ini punya amalan, punya pekerjaan. Maka bagaimana baik kita di dalam pekerjaan yang itu melibatkan badan kita. Maka penting di sini berikan catatan biijadatihi al-amal wa itqani sun'ah wa takhlisi sairil a'mal minal gish. Wukufan inda qauli Rasul sallallahu alaihi wasallam fi hadis sahih man ghassana falaisa minna. Ada catatan-catatan penting hadirin jamaah pada bagian akhir kita ini, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, bahwa amal-amal badaniyah, pekerjaan-pekerjaan yang melibatkan badan, apa contohnya? Ya. Orang ngajar dengan badannya kan. Misalkan datang ke kelas. Ini pekerja mesti harus nguras saluran air, saluran irigasi. Ini bekerja. Ada banyak pekerjaan-pekerjaan. Ada yang mungkin mengurusin listrik mesti naik-naik ke atas kan? Tiang-tiang tiang listrik. Ada banyak. Banyak tugas ya. Tukang bangunan mesti bikin atap rumah bagaimana dan seterusnya. Kenapa? Melibatkan badan itu. Maka bagaimana? Bijadatil amal, membaguskan amal. Membaguskan amal. Yang sekarang dalam bahasa kitanya profesional gitu. Jadi dia harus profesional menangani pekerjaan dia begitu. Jangan asal-asalan. Wa itqanu sun'ah. Dan juga dia harus memantapkan, membaguskan pekerjaannya. Al-muslimu idza amila amalan atqanahu. Seorang muslim apabila mengamalkan amalan, dia baguskan, mantapkan amalannya. Jadi jangan serampangan, jangan asal jadi, asal dapat gaji. Ya, culas namanya. Ya. Maka harus benar-benar profesional dia. Harus mantap kerjaannya. Demikian juga harus bersih seluruh amalnya minal gish. Dari penipuan. Kalau kita tertuntut volume itu 8, maka kerjakan dengan 8 volume sesuai perjanjian. Jangan dibikin 6. Sehingga 2-nya dapat keuntungan kantong dia. Nggak boleh. Khianat ya. Bagaimana bisa ini? Inilah yang harus tertanamkan pada setiap dirimu. Ya. Pekerjaan mulai jam 7, ya jam 7. Sebelum jam 7 datang. Begitu. Jangan setengah 8 baru datang. Kurang dia setengah jam kan? Nggak bagus. Maka baguskan pekerjaan kita sebagai seorang muslim apapun. Dan gak boleh gish. Gish itu penipuan, kebohongan. Ya, dan itu terjadi di banyak lini. Jadi bukan pejabat saja, jangan salah. Mungkin ada. Dan orang lain juga ada, orang awam juga banyak melakukannya kalau dia tidak jujur. Betul tidak? Contoh misalkan, saya kasih contoh. Itu pekerja sawah itu mesti tugasnya nyemprot, pestisida apa gitu. Ya. Itu bisa saja karena majikannya di rumah atau cuma ngontrolnya paling siang sekali, sore, kalau sampai sore atau jam 10 sebentar. Dia nggak ngedetailkan kan, melihat. Nah, bagaimana kalau kemudian petak, 2 petak, 3 petak dikasih 3 botol, yang dia semprotkan berapa? 2 botol. Yang satunya dia jual, padahal mahal. Mungkin 1 botolnya 150.000. Majikannya tahu nggak?
Yang nggak tahu lah, yang penting selesai, siap bos, selesai gitu Pak, haji selesai. Tapi apakah kemudian Allah bisa dibohongi? Gak bisa. Maka disitulah ihsan sebetulnya. Sehingga ketika harus mengerjakan dengan volume demikian, dengan bahan demikian, maka kerjakan sesuai dengan perjanjiannya. Besinya 12, jangan pakai yang 10 gitu. Benar Pak? Nanti akan sangat berbahaya dengan kualitas bangunan dan seterusnya. Maka itulah yang berkait dengan amal badani, maka seorang kalau ijadah atau dengan itqon di dalam amalnya benar-benar menepati sesuai dengan apa ketentuan yang sudah disepakati, kemudian dia baguskan dan juga bebas dari penipuan di dalam pekerjaannya, murni tepat. Dan kemudian yang dilakukan ini adalah sesuai dengan sabda Nabi, man ghassana falaisa minna. Barang siapa yang menipu kami, membohongi kami, maka bukan dari golongan kami. Yang bahasa Dermayu ini memborangi, Pak. Memborangi. Ya, membohongi gitu. Dulu satu saat Nabi berjalan di pasar, ada kis, ya, karung ya. Rupanya tampak di atas itu bagus. Kemudian Nabi memasukkan tangan yang mulia, ternyata ada basah-basah di tengah ini. Dimasukin. Apa katanya? Ini asobatu sama katanya, kena air hujan nih. Subhanallah. Bukankah bisa kamu angkat juga dia ke atas supaya tahu orang yang mau beli bahwasanya orang kadang melihat tampak mukanya aja kan? Kadang gitu loh maksudnya. Apalagi lagi buru-buru misalkan. Padahal di dalamnya ada kerusakan begitu. Maka tidakkah kamu keluarkan itu atas supaya tahu orang kualitas barang? Sampai kemudian Nabi mengatakan, man ghassana falaisa minna. Barang siapa yang menipu kami, maka bukan dari golongan kami. Maka jujur. Dan Nabi SAW itu terkenal dengan kerja sejak mudanya sebelum dia akan jadi Nabi dan Rasul. Terkadang heran para pembelinya, ini barang kok kayaknya bagusan ini, tapi kok tidak semahal yang ini gitu. Padahal tampaknya, ya itu bagus, tapi ada cacat yang ini gitu. Dan ini butuh kejujuran dan butuh kekuatan mental untuk orang bisa berbuat jujur. Dan mudah-mudahan Allah berikan taufik kita. Karena kita belajar ihsan di sini. Jadi siapapun saya, apapun pekerjaan saya, maka baguskan pekerjaan itu. Kemudian apa? Mantapkan. Sehingga tidak ada di dalamnya kecurangan-kecurangan yang terjadi. Dan insya Allah barokah. Insya Allah barokah. Sebab apa? Nanti orang akan manggil dia lagi. Kenapa? Bagus hasilnya. Jujur dia. Bisa jadi seorang culas sekali dapat untung gede, tapi berikutnya orang nggak ngundang lagi, dia ketahuan belakangan. Maka kejujuran akan membawa kebaikan. Dan habis ini kita akan bicara tentang asyidku. Baik. Kemudian bagian akhir sekali dari pembahasan kita, min madahiril ihsan. Dari bagusnya ihsan. Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi menukilkan beliau di dalam tulisan yang nomor 1.1. Lama fa'al musyrikuna bin Nabi SAW ma fa'alu yawma Uhud min qatli ammihi wa tamthili bihi wa min kasir rubuyatihi wa sujjahi ashab an yad'u'a 'alal musyrikin faqala Allahu bil qaumi fa innahum la ya'lamun. Beliau rahimahullah ta'ala Abu Bakar Jabir menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan perlakuan dari orang-orang musyrik dan apa yang mereka lakukan pada hari Uhud, perang Uhud, yang kemudian naudzubillah subhanallah telah membunuh pamannya dan juga memutilasinya, dan bahkan Nabi SAW patah giginya dan juga luka. Kemudian sahabat minta untuk doakan kepada orang musyrik yang zalim tadi. Nabi menyampaikan Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni kaumku, sesungguhnya mereka orang yang tidak tahu. Dan ini adalah kebaikan. Bagaimana diperlakukan demikian tapi tetap dengan kebaikan dan doa kebaikan. Ini dari pendendam kita ini. Jadilah orang-orang yang baik. Kebaikan dibagikan, bahkan tidak dengan baik menyambut kedatangan hidayah untuknya. Karena terkadang orang itu suka puji kadang. Ya,
Tapi ketika kitanya baik, bisa jadi luluh. Ketika kemudian salah, nah, sama juga dengan kita, misalkan gitu ya. Karena ada kejadiannya ini di sebuah yayasan Islam, ada orang yang banyak ada itu malah ya. Tapi kita bamosi gitu kan, mbak lembut dia kata lu kayak ketemu jalan ini tadi juga nggak jadi begitu. Alhamdulillah itu ada dari kebiasaan yang soleh ihsan, sehingga contoh kita Nabi SAW nggak kemudian yang demikian tapi malah berdoa untuk mereka maafir kau fainahum la ya'lamun. Allah ampunilah kaumku karena mereka tidak mengerti. Dan kita juga jangan berkeluar mungkin berbuat jelek kepada kita karena ada sesuatu yang tidak suka mereka dengan ibadah kita, sikap kita yang menegakkan syariat dan seterusnya, maka jangan dilawan kejelekan dengan kejelekan. Maka berilah yang terbaik untuk mereka dengan senyum kita, doa kita kepada mereka. Yang kedua, qala Umar bin Abdul Aziz yauman li jariyatih rawahaini hatta anam farawadhu fanam. Kemudian wa ghalabahun naum, salah, farawatuhu fanam wa ghalabahan naum fanamat falaman intabahtu ahad akhadul mirwahata wa yurawiha falamma intahat fara'athu yurawiha sahat faqala inna ma anti bashar misli asabaki ma minal hari ma asabani fa ahbabtu an urawihaki kama rawahtani. Berkata Umar bin Abdul Aziz pada satu hari kepada budak perempuannya, jariyahnya, pembantu perempuannya, katanya, kipasi aku, rawahini, kipasi aku, hatta anam, farawahathu fanam. Maka dia pun mengipasi Amirul Mukminin tadi, Umar bin Abdul Aziz, sampai dia pun tertidur. Nah ketika ngipasi ternyata kantuk juga tuh, tidur juga si jariyahnya tadi, si pembantu perempuannya tadi, fanamat, kemudian tidur. Maka ketika Umar bin Abdul Aziz terbangun, maka subhanallah, kebalikannya Amir Mukminnya ngipasi dia, ngipasi yang tadi ngipasi yang ketiduran tadi. Begitu sadar teriak dia kan, istilahnya tuannya malah ngipasi begitu. Apa yang dikatakan? Faqal inna ma anti bas, Umar bin Abdul Aziz. Tapi dia juga rela untuk juga mengipasi siapa? Pembantunya tadi begitu. Sebagaimana dia mengipasi Amirul Mukminin begitu. Maka demikian saling asah asih asuh begitu. Ya, bisa jadi kita punya kedudukan yang tinggi gitu. Betul tidak? Dan ada bawahan-bawahan kita. Tapi bisa jadi pada satu saat kita pun berkhidmah kepada mereka begitu. Dan itu sangatlah dianjurkan sungguh begitu. Sebagaimana mungkin kita haus, dia menyediakan, mungkin pada satu kehausan kita juga bisa menyediakan kepada mereka, yakni air dan seterusnya. Maka ini adalah satu bentuk ihsan yang tampak. Kemudian ada sebuah kisah juga penting, di bagian akhir kita akan dalamkan sedikit, dan ini adalah penutup dari kajian kita tentang al-ihsan.
Goddo ahadus salaf. Goddo ahada salaf gulamun lahu. Goidon syadida. Subhanallah. Goddo, zo pakai zogin alif zo. Itu artinya marah. Goid. Kemarahan. Jadi salah satu budak seorang salaf membikin marah sangat salaf ini, tuannya ini. Tuannya ya ini dari salafun soleh, orang-orang yang soleh terdahulu. Tapi bisa jadi marah, bukan? Orang soleh marah tidak? Marah. Jadi budaknya ini bikin marah dengan marah yang besar. Fahama binti qawmi minhu. Dia pengen untuk membalas kesalahan siapa? Budak. Posisinya budak loh ini. Ini tuannya, ini budaknya. Budaknya bikin marah siapa? Tuannya. Marahnya bukan enggak marah biasa, marah besar. Sampai di sini sebutkan fahama binti qawmi. Dan dia berkeinginan intiqam membalas. Membalas siapa? Membalas budak tadi. Oh, kuasa banget kok. Ini bikin salah, bikin marah. Subhanallah. Faqalal gulam. Rupanya cerdas juga nih si budaknya. Apa bilang? Wal qadiminal ghaid. Allahu akbar. Mau membalas dikasih ayat Quran. Wal qadiminal ghaid katanya. Ibaratnya mau melakukan action dendamnya tadi, kemudian stop dengan firman Allah wal qadiminal ghaid katanya. Apa artinya? Orang-orang yang bisa menahan amarah. Faqala rajul qadamtu ghaidi. Kata si salaf tadi, saya jaga, saya tahan. Apa namanya? Marah saya. Bayangkan coba. Orang-orang saleh terdahulu sangat hormat sama ayat Quran. Kita kalau lagi amarah kadang-kadang enggak peduli. Paham enggak? Emosi. Kadang-kadang orang tua ngomong apa juga enggak didengar kadang. Emosi udah tinggi. Kali ini enggak. Begitu emosi tinggi, budaknya bikin marah besar, mau membalas, disetop dengan ayat Quran apa? Wal qadiminal ghaid, yang bisa menahan amarah. Maka dikatakan kadom tu ghaid, saya tahan amarah saya. Faqala gulam, budak tadi mengatakan wal afina linnas. Itu rentetnya ayatnya begitu. Wal qadiminal ghaid wal afina linnas. Faqala afautu anka. Karena ayat Quran mengatakan wal afina alinas, yang bisa memaafkan manusia, maka serta merta laki-laki tadi mengatakan, salaf tadi mengatakan, aku tahan emosiku yang pertama tadi dan aku maafkan engkau. Begitu. Allahu akbar. Faqala gulam wallahu yuhibbul muhsinin. Allahu akbar. Dan Allah suka orang-orang yang berbuat baik. Faqala idhab antahur liwajillahi, masyaallah. Dengan ungkapan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik, maka di penghujungnya idhab wa antahur. Pergi kamu. Kamu adalah orang yang bebas karena wajah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah. Kita bisa bayangkan kala itu ya. Budak itu sesuatu yang dimiliki sama tuannya dan mutlak. Bahkan perempuan, kalau budak perempuan itu boleh digauli tanpa nikah. Apa maksudnya? Kalau dia budak. Nah ini, budak laki-laki ini, itu ketika dimiliki, itu bisa dijual belikan. Ada dulu pasar ukaz namanya. Paham nggak? Bayang. Jadi, kalau kita memiliki budak, kekar, kuat, itu bisa mahal harganya. Betul tidak? Bahkan kenapa ceritanya dulu Yusuf? Ingat nggak cerita Yusuf dalam Quran surat Yusuf? Ketika ada kelompok pedagang setelah dijeburkan oleh saudara-saudaranya ke mana? Ke sumur. Maka rombongan dagang ini kan ngambil. Apa yang terjadi? Dibawa ke pasar. Dijual tidak? Dijual. Nimro'atun ajijah tadi, perempuan bangsawan yang membelinya. Jadi sudah sesuatu yang lumrah kala itu. Kala itu. Nah, kembali kepada cerita ini, bahwa ketika seorang punya budak, kemudian dibawa seperti kita punya kendaraan aja, kita jual, berharga nggak kendaraan itu?
berharga. Tetapi ketika dikatakan kepada laki-laki ini, wallahu yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Memang diciptakan oleh Allahnya itu awalnya begitu. Ada yang pemarah, ada sebentar disentil marah gitu. Itu memang adatnya dari dulunya begitu, tabiat. Ada tabiatnya orang penyabar gitu ya, santun ada. Tetapi ingat semuanya bisa dilatih. Semua saya bisa diusahakan. Bahkan pada puncak kemarahannya pun bisa di stop dan diredakan begitu. Dan ini adalah contohnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya untuk kita bisa berbuat ihsan. Sehingga berusaha kita untuk menjadi orang-orang yang baik kapanpun dimanapun. Dan itu tidak bisa didapatkan kecuali kita merasa terus diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ujung dari pembahasan kita ini senantiasa diingat bahwa selama hidup ini dalam bentuk peribadatan kita kepada Allah, karena hakikat dari hidup ini tujuannya adalah ibadah. Maka di dalam ibadah kita harus ihsan. Baik kita menentukan pilihan dalam diri bagaimana kita bisa memaksimalkan di dalam ibadah kita, memenuhi syarat-syarat rukunnya, memenuhi juga apanya, sunnah-sunnah dan adab-adabnya.
Dan ketika itu bisa dilakukan, maka semestinya orang ini dia adalah yang bermuraqabah kepada Allah. Karena orang yang tidak bermuraqabah kepada Allah, tidak senantiasa merasa diawasi Allah, akan susah bisa memenuhi di dalam ibadahnya dengan benar. Dan jangan lupa di penghujung taklim kita ini, untuk setiap sholat yang 5 waktu kita membaca doa apa? Allahumma a'ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya. Dilazimkan ikhwan. Dengan upaya kita adalah berdoa juga untuk diri kita, dan ini adalah senjata bagi kita, untuk kita, karena doa huwa silahul mu'min. Doa itu adalah apa? Senjatanya mukmin. Setiap kali kita selesai sholat, setelah zikir di penghujungnya adalah berdoa Allahumma a'ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Dan artinya Allahumma ya Allah, a'ini, tolong aku. Karena kalau nggak ditolong Allah, nggak bisa kita bersyukur, tidak bisa berzikir, tidak bisa bagus ibadah kita. Tetapi karena kita adalah hambanya, yang kita punya Allah subhanahu wa ta'ala Rabb kita, maka kita mohon kepada Allah supaya Allah menolong kita, menolong aku. Allahumma a'ini, tolong aku agar aku bisa berzikir kepadamu. Karena berat juga, waktunya ada tapi kadang lupa. Tapi kita enggak dibantu sama Allah untuk setiap saat berzikir kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa? Bersyukur kita kepada Allah. Padahal Allah berfirman, la in sakatum lazi danakum wa la in kafartum min adabi lasyadid. Maka ini adalah bagian yang penting buat kita, supaya senantiasa kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita mohon bantuan kepada Allah untuk bisa dibantu senantiasa bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa? Yang ketiganya, supaya dibantu dengan apa? Dengan bagus ibadahku kepada Allah, kepadamu, begitu. Dan mudah-mudahan Allah ijabah doa kita ini dari setiap waktu, 5 waktu yang kita punya, dari setelah sholat fardu yang subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Maka setiap selesai kita sholat fardu, berzikir, kemudian berdoa Allahumma a'in ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Dan kemudian untuk waktu subuh sebagai tambahan, maka kita pun berdoa apa? Tambahan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, rizqan thayyiban, wa amalan mutaqabbala. Mudah-mudahan jadi amal soleh kita semuanya, dan diberikan kepada kita pertolongan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa berzikir, bisa bersyukur dan bagus ibadah kita, dan kita bisa ihsan setiap saat dan dapat ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian, wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Berikutnya insyaallah tentang akhlak asidku, tentang kejujuran. Demikian ihsan kita sudah selesaikan, dan mudah-mudahan bisa diamalkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.